Selamat datang di Kalimantan Barat. Provinsi terbesar kedua di Indonesia, dengan jumlah penduduk lebih dari 5 juta jiwa. Terbagi menjadi 12 kabupaten dan 2 kota, 174 kecamatan, 99 kelurahan, serta lebih dari 2.000 desa. Kalimantan Barat berbatasan langsung dengan Sarawak, Malaysia. Sungai Kapuas dengan panjang lebih dari 1.100 km menjadi sungai terpanjang, tak hanya di Kalimantan Barat, tapi juga di Indonesia. Sungai ini mengalir hingga ke Selat Karimata. Dijuluki Provinsi Seribu Sungai, menjadikan Kalimantan Barat memiliki potensi perikanan yang luar biasa. Sungai yang membentang luas menyimpan kekayaan alam yang bernilai tinggi. Salah satunya adalah produksi perikanan. Kalimantan Barat memiliki lebih dari 10.000 kapal perairan laut, dengan jumlah nelayan hampir 50.000 jiwa. Komoditas unggulan perikanan, yakni udang, ikan kembung, cakalang, tongkol, dan tuna. Daerah pesisir dan pulau-pulau kecilnya semakin menambah hasil tangkapan di Kalimantan Barat. Letak geografis Kalimantan Barat didukung oleh ekosistem hutan mangrove. Tak hanya mencegah abrasi, potensi perikanan juga tumbuh subur di sini. Sebab itu, banyak masyarakat yang menggantungkan hidup sebagai nelayan. Nah, jadi peran mangrove itu sangat diperlukan untuk kepiting yang mahal ini barang kan, makanan yang mahal. Jadi itu, karena barangnya sedikit, uangnya banyak. Ya kalau mangrove-nya bisa tumbuh bin salabin sih kami suruh tumbuh mangrove semua gitu kan. Tapi kan perlu proses. Kalimantan Barat memiliki kawasan mangrove yang membentang. Lebih dari 77.000 hektar luasnya. Tersebar di 5 kabupaten strategis, yakni Kubur Raya, Sambas, Mempawah, Kayong Utara, dan Ketapang. Keberadaan hutan mangrove di Kalimantan Barat memiliki potensi yang besar bagi masyarakat sekitarnya. Di antaranya, potensi sumber daya perikanan hingga ekowisata. Hutan mangrove di Kalimantan Barat ini dapat menjadi destinasi wisata yang menawarkan pemandangan yang memanjakan mata para pengunjungnya. Mangrove merupakan tumbuhan yang dapat tumbuh di berbagai air, seperti air tawar, payau, dan air asin. Mangrove memiliki banyak manfaat bagi lingkungan hidup. Di antaranya, mencegah abrasi laut, mengurangi risiko banjir, mencegah tsunami, menyerap karbon dioksida, menstabilkan pantai dan menjadi habitat berbagai hewan. Deretan mangrove di Kalimantan Barat terkenal sebagai benteng abrasi. Terluas letaknya berada di Kabupaten Kubur Raya, Kalimantan Barat. Kabupaten Kubur Raya mempunyai kawasan mangrove seluas 129.604 hektar. Dengan 33 dari 40 jenis mangrove sejati yang ada di Indonesia.
Mangrove sejati adalah tumbuhan yang tumbuh di daerah pasang surut yang beradaptasi secara morfologis dan fisiologis, serta dapat menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Terkait dengan pemanfaatan, perlindungan, pelestarian sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil serta ekosistemnya. Nah, ini yang salah satunya yang coba kita buat pengelolaannya, terutama di wilayah Kalimantan. Tercatat pada 6 bulan pertama tahun 2024, produksi perikanan di Kuburaya mencapai 82.973 kg. Sedangkan untuk produksi perikanan budidaya, angkanya berkisar 41.915 kg. Nilai yang fantastis ini menjadikan Kecamatan Pesisir di Kabupaten Kuburaya menjadi penyumbang terbesar produksi perikanan tangkap. Selain itu, Kuburaya juga ditetapkan sebagai daerah konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil sesuai dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 92 Tahun 2020. Kuburaya ini cukup potensial terkait dengan sumber daya perikanannya. Salah satu yang menjadi faktor utama dari Kuburaya ini adalah adanya sedimentasi dari muara Sungai Kapuas maupun dari Sungai Kapuasnya itu sendiri yang membawa nutrien atau makanan bagi ikan, udang, dan lainnya yang memang menjadi salah satu tempat untuk sedimen-sedimen itu ditangkap, sehingga mangrove yang ada di Kabupaten Kuburaya ini cukup bagus. Keanekaragaman hayati yang berasal dari pesisir menjadi salah satu sumber pangan penting bagi kelangsungan hidup manusia. Menyadari potensi yang kaya, warga di sini tetap mempertahankan hasil alam sebagai sumber penghidupan. Kepah adalah sejenis kerang dan termasuk hewan bertubuh lunak. Hidupnya setengah terkubur di pasir dasar laut atau dasar sungai. Kepah memiliki dua cangkang berukuran sama dan seringkali dimanfaatkan sebagai bahan campuran masakan. Anissa, seorang warga pencari kepah yang telah menekuni pekerjaan tersebut selama lebih dari 5 tahun. Anissa mengatakan ia sangat merasakan manfaat dari hutan mangrove yang ada di sekitar tempat tinggalnya. Dengan adanya lingkungan mangrove, hutan mangrove seperti ini ya, karena sangat membantu untuk warga kecil seperti kami. Bisa membantu perekonomian lah, Bu. Hampir setiap hari Anissa dan Murni mencari kepah di hutan mangrove. Kepah yang mereka kumpulkan kemudian dijual di kampung dan terkadang mereka pasarkan secara daring. Mereka pun mendapatkan penghasilan rata-rata Rp100.000 per hari. Sebagai warga yang tinggal di kawasan hutan mangrove, Anissa memiliki kewajiban untuk menjaganya. Ini kan memang banyak manfaatnya, Bu. Tapi kalau bagi kawasan mangrove kan tidak boleh ditebang nih. Kan ada untuk menjaga mangrove. Kalau dapat warga sekitar pun sama-sama menjagalah, jangan sampai hutan mangrove ini rusak gitu. Bersama warga lainnya, Anissa berharap bisa tetap mencari nafkah dan tidak diganggu dengan adanya aktivitas ilegal di sana. Mangrove yang ada di daerah ini pun cukup beragam. Terdapat 34 jenis mangrove yang tersebar di Kuburaya. Uniknya, ada 2 jenis mangrove yang dikatakan cukup langka, yaitu bakau mata buaya atau Bruguiera hanesi dan lenggadai betina atau Candelia candel yang hanya dapat ditemukan di 4 negara termasuk Indonesia. Ekosistem mangrove harus dijaga, sebab disinilah lumbung ikan dan penyeimbang ekosistem pesisir berada.
Mangrove di Kuburaya memiliki luas 16% dari wilayah Kuburaya itu sendiri. Banyak spesies-spesies yang ada di wilayah perairan di kawasan mangrove yang ada. Dan hampir 30% spesies yang ada itu terdiri dari spesies moluska dan krustasea. Itu dimana kita ketahui juga udang, kepiting mendominasi di kawasan di Kabupaten Kuburaya tersebut. Mangrove yang menjadi dasar potensi dari kehidupan di Kuburaya harus tetap dijaga. Para nelayan yang dalam kesehariannya memanfaatkan mangrove pun selalu berusaha merawat dan melindungi kawasan ini. Meskipun dalam pelaksanaannya masih banyak kendala yang terjadi, seperti oknum yang melakukan penebangan secara ilegal, mengambil ikan dengan cara dan alat tangkap yang salah, dan hal lain yang melanggar peraturan yang ada. Usman, nelayan kepiting yang sudah puluhan tahun melakoni profesinya, menjadi salah satu garda terdepan yang siap untuk menjaga hutan mangrove. Dia bersama nelayan lain selalu memantau gerak-gerik para oknum yang ingin memanfaatkan mangrove dengan cara yang tidak dibenarkan. Karena kan kita di sini, kalau bahasa orang Pontianak tuh periuknya di sini, tempat makan di sini kan. Kami selalu menjaga. Makanya kalau orang menebang misal mangrove, kan ada itu orang untuk alas rumah, ya kami bilangin nggak boleh. Maka di sini juga dibentuk nama Pokmaswas. Nah, jadi untuk pengaman-pengaman yang kayak orang nyetrum, misalnya ada pengebom ada apa gitu kan, kita selalu komunikasi dengan aparat. Misal ada illegal logging atau apa kan, areanya ini kan area tertutup sini nih. Kalau yang area yang besar itu kan sebelah sana alar jongkat semua, mau apa polisinya sebelah sana. Jadi kalau ada hal-hal yang melanggar hukum banyaknya lewat di sini, berperannya masyarakat di sini. Dengan pengelolaan yang tepat, potensi perikanan pada ekosistem mangrove dapat memberikan nilai yang besar. Upaya konservasi dan restorasi di daerah yang dekat dengan populasi manusia sejatinya dapat selaras dan memberikan manfaat bagi ekosistem makhluk hidup yang berdampingan. Memasuki musim kepiting, para nelayan menghabiskan waktu di laut untuk mencari kepiting. Wow, kepitingnya 2 ekor. Di musim inilah, kepiting yang ada di kawasan hutan mangrove tergolong cukup banyak. Kalau aku tak pegang kepiting, kau bilang aku bukan nelayan. Ini kepiting telurnya Pak, bagus nih. Karena kan salah satu kepiting itu kan harus ada mangrove. Makanya kalau kita air kering nih ya, kalau air kering sebenarnya posisi kering, kita bisa mencari kepiting di dalam mangrove tuh, di lubang-lubang kayu itu ada kepiting. Ada dalam pohon kayunya, cuma kepitingnya beda. Kepiting dalam lubang mangrove tuh dia agak hitam, enggak kepiting yang kayak di tengah tadi kuning. Ini isinya telurnya udah keliling nih Pak. Jadi kalau kita kepiting di Laut Natuna ini kan, Laut Natuna. Ini kepiting hijau atau kepiting kuning. Jadi kalau untuk rasa kepiting kita di sini lebih enak, jari ininya lebih pendek. Kalau kepiting daerah selatan jari ini agak panjang, namanya kepiting hitam. Jadi kalau rasa ini lebih enak. Kalau yang hitam rasanya agak maung-maung gitu. Tak kurang dari 235 nelayan yang berada di Sungai Kupah, Kabupaten Kuburaya, menggantungkan hidup pada potensi perikanan pesisir yang tetap lestari dan terjaga karena didukung oleh keberadaan mangrove di sekitarnya. Bahwa Sungai Kupah ini adalah merupakan desa paling ujung ya, bagian utara di Kecamatan Sungai Kakap ya, di mana di sebelah utara ini ada Sungai Kapuas kecil ya. Di sebelah barat itu adalah Laut Natuna atau Leuser Selatan. Nah,
potensinya ya untuk Desa Sungai Kupa ini, yang pertama adalah mata pencariannya untuk 70% ini adalah perkebunan kelapa. Di samping itu juga ada yang 30% tadi itu adalah nelayan ya. Keberadaan mangrove memberikan dampak yang besar bagi pekerjaan mereka sebagai nelayan. Terdapat berbagai jenis tangkapan di Desa Sungai Kupa, yaitu rawai, pukat plastik, pukat 3 lapis, dan bubu. Selain kita mencari kepah, kita juga bisa mencari tengkuyung. Kalau musim air pasang kayak tadi kan, kita bisa cari tengkuyung. Terus ini hutan yang di belakang saya kan ada nipah nih. Nah, ini daunnya nih, pucuknya kita bisa ambil lidiknya. Sangat banyaklah gunanya Bu untuk membantu perekonomian masyarakat di sini kan. Halo Bapak-bapak, apa kabar? Masyarakat di Desa Sungai Kupa yang berada dekat dengan hutan mangrove ini mendapatkan pendampingan dari tim penyuluh. Mereka diberikan edukasi dan informasi, terutama bagi pelaku utama dan pelaku usaha perikanan. Informasi yang kita bisa berikan itu teknologinya, misalnya ketika mereka ngelaut, mereka juga mengambil sampah. Nah, sampah itu kita olah menjadi suatu produk. Tim penyuluh juga melakukan pembinaan ke masyarakat, tidak hanya bagi pelaku utama, tetapi juga pada kelompok-kelompok seperti pemasaran, pembudidaya, dan kelompok pengawas perikanan. Salah satunya nelayan bernama Amen. Setiap 5 kali dalam seminggu, ia mencari udang galah untuk dijual kembali. Pencarian udang galah ia lakukan di waktu sore sampai malam hari. Tak jarang Amen harus menerjang hujan demi mendapatkan udang galah yang harganya cukup tinggi di pasaran. Dalam satu hari, Amen mengaku bisa mendapat uang hingga Rp700.000. Tidak hanya untuk dijual, udang galah dimanfaatkan oleh para pelaku UMKM. Seperti yang dilakukan ibu-ibu yang berada di Desa Sungai Kupa tersebut. Ada yang memanfaatkan udang galah sebagai tambahan lauk untuk bubur yang menjadi kuliner khas dari Kuburaya. Bubur udang galah ini menjadi primadona di desa karena rasanya yang cukup menggugah selera. Udang yang digunakan pun termasuk udang yang segar karena hasil dari tangkapan langsung dengan ukuran yang cukup besar. Masyarakat sekitar banyak yang menjadikan bubur udang sebagai makanan untuk sarapan. Selain karena rasa, bubur udang galah pun diminati karena sang penjual menyajikan bubur dengan topping yang beragam. Kemudian, ada kelompok masyarakat yang menggunakan bahan utama udang sungai untuk pembuatan stik udang. Proses pembuatannya pun cukup sederhana, namun membutuhkan ketelitian dalam meraciknya. Bahan-bahan yang digunakan merupakan bahan organik dan tanpa pengawet. Udang sungai yang sudah dibersihkan, kemudian digoreng, lalu dicampurkan dengan bumbu yang sudah disiapkan sebelumnya sampai menjadi adonan. Setelahnya, adonan tersebut digoreng menggunakan alat pencetak. Lalu, setelah berwarna kecoklatan, udang yang terlihat renyah ini ditiriskan untuk kemudian dimasukkan ke dalam kemasan. Sebelumnya, stik udang ini hanya dibungkus plastik putih. Tetapi setelah mendapatkan edukasi mengenai pemasaran oleh tim penyuluh, mereka memutuskan untuk menggunakan kemasan dengan desain yang menarik agar lebih banyak peminatnya. Selain udang, di sekitar mangrove kita juga dapat menemukan buah berembang yang memiliki nilai ekonomis tinggi. Sekelompok ibu-ibu di desa yang sama menggunakan buah yang memiliki nilai ekonomis tinggi tersebut sebagai bahan baku sabun. Sabun inilah yang kemudian dijual ke pasaran sebagai sabun organik yang ramah lingkungan. Keberhasilan ibu-ibu ini dalam mengolah potensi laut dan buah-buahan dari mangrove menjadi produk-produk unggulan
membuktikan bahwa UMKM sektor kelautan dan perikanan memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan. Selain memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat, UMKM ini juga turut melestarikan lingkungan dan menjaga keberlangsungan ekosistem mangrove. Peran tim penyuluh dari Kementerian Kelautan dan Perikanan yang tersebar di sejumlah wilayah membuat masyarakat Kampung Nelayan bisa tetap mendapatkan penghasilan meskipun hasil tangkapan sedang tidak bagus. Ketika terjadi kendala saat melaut, para nelayan ini diberikan edukasi agar hasil tangkapannya tetap berlimpah, serta diperkenalkan alternatif lain dengan melakukan pengolahan produk perikanan. Kendala seperti penurunan hasil tangkapan dan kualitas lingkungan terjadi seiring berjalannya waktu. Melihat kondisi tersebut, tim penyuluh pun memberikan gagasan untuk memberdayakan masyarakat, khususnya para pelaku utama dan pelaku usaha perikanan. Para pelaku utama dan para pelaku usaha kedepannya semoga lebih sejahtera, dan karena kami juga punya semboyan untuk nelayan sejahtera, nelayan pasti bisa umroh, karena mindset mereka tidak bisa nabung. Jadi kita mengedukasi mereka dengan penghasilan mereka seperti itu, mereka punya target bisa nabung, paling tidak bisa untuk memperbaiki alat tangkap mereka atau sarana prasarananya. Melalui tim penyuluh, para nelayan mulai membuka mata dan membuka pikiran dari sekedar memenuhi kebutuhan harian menjadi merencanakan masa depan yang lebih baik. Mereka diberikan edukasi tentang pentingnya mengelola hasil tangkapan dengan menabung, serta bagaimana cara memanfaatkan waktu luang ketika cuaca buruk dan tidak bisa melaut. Selain masyarakat yang turut menjaga mangrove, terbentuk juga Pokmaswas yang menjadi kelompok masyarakat pengawas di Kampung Nelayan, Kabupaten Kuburaya, tepatnya di Desa Sungai Kupah. Pokmaswas Sungai Kupah itu bergerak di bidang pertama itu di pengawasan untuk penjagaan hutan mangrove dan sekitar pesisir. Kedua itu konservasi, di mana kita melakukan penanaman bersama masyarakat dan kawan-kawan anggota untuk menjaga lingkungan sekitar. Dan ketiga itu kita edukasi kepada masyarakat bahwa kita tidak boleh menebang pohon, kita tidak boleh meracun ikan, udang di sungai. Di salah satu kampung lah di Sungai Kupah ini, bahwa mereka itu tidak menjaga lingkungan. Jadi kawan-kawan sepakat untuk sama-sama kita jaga lingkungan supaya ini di kampung ini sama-sama cari makan, khususnya di bidang itu nelayan-nelayan di sekitar pesisir. Dengan adanya kelompok masyarakat ini, ya pihak pemerintah desa ini adalah mengurangi beban ya. Dengan kelompok-kelompok yang peduli terhadap mangrove ini kan bisa mencari relasi ya dengan bantuan-bantuan dari pihak-pihak ketiga kan, sehingga apa yang kita harapkan ya untuk merehab mangrove kita yang ada rusak itu akan kembali lagi seperti biasa, Bu. Ya. Kalau memang pihak pemerintah tidak bekerjasama dengan kelompok-kelompok tadi, ini saya kira mustahil nih kan, Bu. Kemarin pada saat kita diskusi dengan beberapa anggota DPR, itu akan direncanakan untuk membuat semacam jalan dari Kakap sampai ke Sungai Kupah, dan direncanakan juga itu ada pemecah ombaknya atau breakwatternya. Kedepannya kita berharap ini bisa menjadi satu kawasan yang cukup baik untuk menjadi contoh bagaimana dikelola oleh masyarakat. Mangrove adalah benteng pertahanan di daerah pesisir. Akar-akarnya yang kokoh dapat melindungi pantai dari abrasi, menjaga keseimbangan alam, dan menjadi sumber kehidupan bagi banyak makhluk hidup. Melindungi mangrove menjadi tanggung jawab bersama. Selain itu, kita juga ikut menjamin kesejahteraan dan mendukung perekonomian masyarakat pesisir. Menjaga kelestarian mangrove artinya menjaga sendi kehidupan kita.